Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 jarak ya. Pada pembahasan submateri terakhir ini yang akan kita bahas adalah mengenai jarak bidang ke bidang. Nah, di sini dipunyai dua bidang, yaitu bidang W yang di atas dan bidang V yang di bawah ya. Nah, untuk jarak antara bidang W dengan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang W dan juga tegak lurus dengan bidang V. Jadi jaraknya adalah panjang ruas garis, yaitu di sini adalah garis putus-putus merah ini, yang garis merah ini harus tegak lurus dengan W dan juga garis merah ini harus tegak lurus dengan bidang V yang di bawah ya. Lanjut ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak bidang AFH yang berwarna kuning ke bidang BDG yang berwarna biru adalah. Nah, ini adalah penyelesaian soal tadi, di mana di sini kita kerjakan dulu dengan menggunakan cara panjang ya. Tadi ada kubus ABCDEFGH ya. Nah, maaf ini ada G di sini salah kayaknya ya. Apa harusnya nanti ya keluarnya ya. Ini ada kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 8 cm. Nah, yang diminta tadi ada kubus ABCDEFGH rusuknya 8 cm. Yang diminta adalah jarak dari AFH ke BDG ya, jarak antara segitiga yang kuning dan segitiga yang biru. Nah, pertama-tama kita buat dulu garis bantu yang mewakili bidang AFH ya, pada bidang yang kuning. Di sini kita buat sebuah garis, misalkan saja kita namakan garis AR yang berwarna hijau ini ya, AR ini ya. Nah, yang putus-putus ini. Dia adalah garis yang mewakili bidang AFH ya, garis tengahnya ya, tepat ada di titik tengah bidang. Lalu pada bidang yang kedua, bidang BDG, kita buat garis pula yang mewakili ya. Nah, kita buat garis ini, garis hijau ini kita namakan garis GS ya, garis putus-putus GS. Nah, maka jarak antara dua bidang AFH dan bidang BDG adalah sama saja seperti mencari jarak antara dua garis, yaitu jarak antara garis AR dan garis GS ya. Bagaimana menentukan jarak antara dua garis? Nah, kita harus membuat sebuah garis yang tegak lurus pada AR dan juga tegak lurus pada GS. Di sini kita buat garis warna merah yang kita namakan garis PQ, di mana panjang PQ adalah jarak dari segitiga AFH ke segitiga BDG. Nah, kita buat garis bantu dari R ke G ya, kita hubungkan, lalu dari G ke S pula, lalu dari S ke A ya. Jadi membentuk bangun apa? Bangun jajar genjang ARGS ya, jajar genjang ARGS. Nah, kita hitung panjang beberapa sisi bangun ini dulu. ER mana ER? ER ini ya, ER adalah setengah diagonal sisi, jelas ya. Jadi setengah kali, jika sisinya 8, maka rumus diagonal sisi adalah R akar 2, menjadi 8 akar 2. Setengah kali 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Lalu yang kedua, mencari panjang AR. Mencari panjang AR bisa melihat pada segitiga ARE ya, menggunakan Pythagoras pada segitiga ARE, yaitu AR sama dengan AE kuadrat ditambah ER kuadrat, karena AR adalah sisi miring. Maka sama dengan akar dari AE adalah rusuknya yaitu 8, maka 8 kuadrat ditambah ER.
ER tadi sudah kita cari di atasnya, yaitu 4 akar 2, yaitu 4 akar 2 kuadrat. Maka sama dengan akar 8 kuadrat 64. Ditambah 4 akar 2 dikuadratkan berapa? 32. Menjadi akar 96 sama dengan 4 akar 6 ya. Lalu panjang AS. AS juga merupakan setengah diagonal sisi, yaitu setengah dari panjang AC. Setengah diagonal sisi, cara menghitungnya sama seperti yang saat kita menghitung ER ya, yaitu memperoleh hasil 4 akar 2. Nah, gambar jajar genjang hijau ini kita gambar lagi ke bawah sini ya. Nah, kita pindah ke bawah sini, jajar genjang ARGS ya, dimana panjang AR tadi sudah kita hitung yaitu 4 akar 6. Lalu panjang AS adalah 4 akar 2, sudah kita hitung di atasnya ini. Lalu panjang RS sudah diketahui bahwa dia adalah panjang RS adalah tinggi dari kubus. Tinggi dari kubus ini sama saja rusuknya ya. Karena RS sama dengan EA dan EA adalah 8, maka RS juga 8. Nah, silakan dilihat luas jajar genjang ARGS. Masih ingat luas jajar genjang? Luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikali tinggi. Pada jajar genjang ARGS ini terdapat dua pasangan alas dan tinggi. Yang pertama, jika alasnya AR, ini ya alasnya AR, maka tingginya adalah PQ yang merah ini. Dan pasangan yang kedua, jika alasnya AS ini, maka tingginya adalah RS ya, garis tinggi yang hijau ini. Nah, berarti luas jajar genjang ini bisa dihitung dengan menggunakan dua pasang alas dan tinggi. Nah, jadi luas ARGS sama dengan luas ARGS, jelas ya. Yang di kiri kita gunakan pasangan alas tinggi yang pertama, sementara yang di ruas kanan kita gunakan pasangan alas tinggi yang kedua. Maka luas ARGS bisa ditulis dengan AR dikali PQ ya, AR dikali PQ. Sama dengan luas ARGS juga bisa dihitung dengan AS alasnya tadi dikali RS tingginya ya. Kita substitusi nilainya. AR adalah 4 akar 6, jelas. PQ tetap PQ karena nanti akan kita cari panjangnya. AS tadi berapa? AS 4 akar 2. RS tadi berapa tadi? 8. Nah, kita bisa coret nilai 4 di ruas kiri dan 4 di ruas kanan ya. Maka panjang PQ sama dengan akar 2 dikali 8 ya, per akar 6 ya. Akar 6-nya pindah ruas. Lalu sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Nah, jangan lupa karena penyebutnya bentuk akar, kita kalikan sekawan. Karena penyebutnya 6, kalikan akar 6 per akar 6. Maka sama dengan 8 dikali akar 12. 12 dari mana? Dari 2 dikali 6. Lalu penyebutnya ada akar 6 kali akar 6, yaitu 6 ya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Bentuk ini menjadi 8 akar 3 per 3. Kalian jabarkan akar 12 ini menjadi akar 4 dikali akar 3 ya. Akar 3-nya kan tetap ini ya. Sementara akar 4 tadi kan 2. 2 kita coret dengan 6, 6 tinggal 3. Jadi 8 akar 3 per 3 cm. Jadi kita peroleh jarak AFH ke BDG, yaitu panjang PQ ini yang berwarna merah, adalah panjangnya sama dengan 8 akar 3 per 3 cm. Nah, kita juga bisa mengerjakan soal tadi dengan menggunakan cara cepat. Dengan gambar yang sama, sisinya sama-sama, rusuknya sama-sama 8 ya. Nah, jadi jarak segitiga AFH dan segitiga BDG dapat diwakili oleh panjang PQ ini ya, PQ. Nah, sementara kita ketahui bahwa PQ adalah sama dengan 1/3 dari CE, dengan CE adalah diagonal ruang. Jika kalian masih mengingat rumus cepat diagonal ruang adalah R akar 3. R di sini adalah 8. R akar 3 berarti sama dengan 8 akar 3. Maka 1/3 dikali 8 akar 3. Karena CE tadi bernilai 8 akar 3, yaitu diagonal ruang kubus. Maka sama dengan 8/3 akar 3 cm. Jadi jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah 8/3
akar 3 ya, sama seperti menggunakan cara yang sebelumnya. Demikian penjelasan tentang jarak bidang dan bidang.